Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi di Ali Rusi Channel. Yang baru bergabung di channel Ali Rusi, jangan lupa subscribe, like, and comment. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tema 3 subtema 1 pembelajaran 4. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa selesai. Baik anak-anak, agar pembelajaran kita ini nanti lebih bersemangat, marilah kita melaksanakan tepuk PPK dan juga salam PPK. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, yang kedua saya akan melakukan salam PPK. Salam PPK, salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Oke anak-anak, sudah bersemangat? Mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Di pembelajaran 4 di buku siswa kalian, ayo membaca. Di situ dituliskan, cermati percakapan Siti dan Lani, bacalah percakapan mereka secara bergantian. Bapak bacakan ya. Siti: ternyata tidak hanya buah-buahan yang bermanfaat untuk tubuh kita, sayuran pun memiliki manfaat yang luar biasa loh. Lani: aku lebih suka wortel dibandingkan dengan sayuran lainnya. Oh iya, mengapa kamu lebih suka wortel, Lan? Lani menjawab, tentu saja aku lebih suka wortel karena wortel mengandung vitamin A yang tinggi. Wortel ini sangat baik untuk mataku. Siti: oh iya juga ya. Aku jadi ingin lebih tahu tentang wortel dan petani wortel. Selanjutnya, dari bacaan yang sudah aku bacakan itu, nanti kalian bisa berlatih membaca berpasang-pasangan dengan teman kalian, tetangga kalian, atau siapa saja gitu. Sekarang ayo berlatih anak-anak. Buatlah sebuah peta pikiran dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Di pembelajaran sebelumnya, beberapa peta pikiran itu sudah pernah Bapak ajarkan, jadi di sini kalian bisa melatih lagi bagaimana membuat peta pikiran dari pertanyaan berikut. Dari mana sayur kita dapatkan? Siapa yang menanam sayur? Apa peranan petani bagi kehidupan kita? Bagaimana cara petani sayur memanfaatkan lingkungan hidup? Tuliskan jawaban pada kolom yang ada di buku siswa anak-anak. Ini gambarnya. Selanjutnya ayo membaca bacaan tentang mengenal wortel. Sayuran termasuk daftar makanan yang harus dikonsumsi setiap hari. Seperti halnya buah-buahan, sayuran juga menyuplai serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar proses pencernaan. Banyak sekali jenis sayuran yang dapat kita pilih untuk dikonsumsi, baik untuk dimasak, dimakan sebagai lalap, maupun dibuat menjadi jus. Dibuat seperti apapun, kita masih tetap bisa merasakan manfaat sayuran bagi kesehatan kita. Salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel.
Wortel baik untuk kesehatan mata karena memiliki vitamin A dan beta karotin yang tinggi. Ini gambarnya wortel. Lalu seperti apakah kegiatan petani wortel yang berada di balik tanaman yang berkhasiat ini? Gede Suwardana adalah salah satu petani wortel di Desa Batunya, Kabupaten Tabanan, Bali yang membudidayakan wortel jenis lokal. Suwardana memaparkan selama masa tanam, para petani rutin memberikan pupuk pada awal masa tanam. Menurutnya, pemberian pupuk di awal masa tanam sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman. Pupuk yang mereka gunakan adalah pupuk organik. Hasil pertanian wortel lokal juga tidak mengecewakan. Gede Suwardana menjelaskan bahwa ia mampu memperoleh omset sebesar 2 juta rupiah per bulan dengan harga jual per kilogram sebesar Rp7.000. Untuk pemasaran, Suwardana menjelaskan bahwa ia membawa wortel-wortelnya tersebut ke pasar Baturiti Tabanan. Di sana ia bertemu dengan pengepul sayur yang kemudian mendistribusikan wortel-wortelnya ke beberapa daerah di Pulau Bali. Dalam dunia usaha pertanian ada 3 pihak yang selalu bekerja sama, yakni pemasok, petani yang bersangkutan, dan distributor yang membeli sayur-sayuran atau buah-buahan dari petani. Ada pula penjual sayur yang secara langsung membeli sayuran dari petani dan menjualnya secara berkeliling. Itu gambarnya anak-anak. Selanjutnya ayo menulis anak-anak. Berdasarkan bacaan di atas, identifikasikan 1. Interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. 2. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial. 3. Keberagaman yang dapat kamu temukan dalam cerita yang disajikan. Buatlah dalam sebuah bentuk laporan sederhana. Format laporan sederhana yang bisa kamu pergunakan adalah 1. Judul laporan, tujuan laporan, hasil identifikasi, dalam kurung gunakan identifikasi bacaan yang diminta sebelumnya. Yang terakhir, kesimpulan dari bacaan tersebut. Jadi dalam membuat laporan itu yang perlu kalian perhatikan anak-anak. Setelah semuanya selesai, bisa dibendel, bisa dikumpulkan. Kita lanjutkan. Keberagaman yang tinggi dapat kita temukan di lingkungan pasar tempat para petani menjual hasil pangannya. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli. Para penjual dan pembeli yang bertemu di pasar bisa berasal dari berbagai suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi. Oleh karenanya diperlukan rasa toleransi dan tenggang rasa yang tinggi agar kerukunan tetap terjaga. Kepedulian masyarakat Indonesia tentang toleransi terhadap keberagaman sudah semakin tinggi. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya iklan masyarakat yang menekankan pada pentingnya toleransi antar suku atau antar agama. Hal ini menunjukkan bahwa iklan bukan hanya mampu dijadikan sebagai alat untuk mempromosikan barang atau jasa, tetapi juga sebagai alat untuk mempromosikan hal-hal positif atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh iklan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, keberagaman adat istiadat, suku bangsa, dan agama. A. Sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu. Sebuah bangsa jadi kuat bila tetap bersatu.
Mari kita bersatu untuk maju. B. Kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Rayakan perbedaan dengan kebersamaan. Secara individu, lakukanlah pengamatan terhadap kedua iklan media cetak di atas. Isilah format berikut ini dan berikanlah penjelasan pada kolom yang disediakan. Pada kolom gambar, jelaskan 1. Apa gambar sesuai dengan pesan yang disampaikan? 2. Apakah gambar cukup menarik? 3. Apakah gambar cukup jelas? Iklan A. Kalimat iklan: sebatang lidi akan kuat jika menjadi sapu. Sebuah bangsa kuat bila bersatu. Ini contohnya. Kata kunci dari iklan A tadi, coba siapa anak-anak yang bisa? Oh iya, apa jawabannya? Ya, mari kita lihat bersama-sama. Mari kita bersatu. Yang ketiga, gambar sudah sesuai pesanan, gambar cukup menarik, gambar cukup jelas. Ini contohnya anak-anak. Tugas kalian adalah melanjutkan iklan yang B. Pesona Tanah Toraja. Ini gambarnya. Sebagai salah satu tempat yang terindah di Indonesia, Tanah Toraja di Sulawesi Selatan yang menyimpan begitu banyak pesona alam dan adat istiadat yang unik dan sangat menarik untuk dinikmati. Berkat kekayaan budayanya yang luar biasa, Tanah Toraja bahkan dimasukkan ke dalam daftar sementara warisan dunia oleh UNESCO di tahun 2004. Adalah sebuah upacara kematian yang dinamakan Rambu Solo, yang merupakan upacara mengantarkan sanak keluarga yang telah meninggal dunia ke alam baka. Upacara ini biasanya dilangsungkan secara meriah selama berhari-hari serta melibatkan seluruh penduduk desa. Sikap toleransi. Sikap toleransi berarti menahan diri, bersikap sabar, menghormati orang lain, serta menghargai pendapat dan karya orang lain. Sikap toleransi dari penjelasan Bapak di awal itu sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, sikap toleransi sering dimuat di dalam iklan-iklan media cetak. Toleransi dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, toleransi dalam kehidupan beragama. Di antaranya, menghormati agama yang dianut orang lain, tidak memaksakan keyakinan atau agama kepada orang lain, bersikap toleran terhadap keyakinan ibadah yang dilaksanakan oleh orang yang memiliki keyakinan dan agama yang berbeda, tidak memandang rendah, tidak menyalahkan agama yang berbeda dan dianut oleh orang lain. Itu adalah contoh toleransi dalam kehidupan beragama. Apakah hanya 4 itu? Tentu saja tidak. Masih banyak lagi yang lainnya. Yang kedua, toleransi terhadap keragaman suku, bangsa, dan ras. Contohnya, bersikap baik dengan teman meskipun berbeda suku, tidak menganggap suku dan rasnya yang paling baik, memberikan pertolongan terhadap sesama manusia tanpa membedakan suku dan ras, mempelajari keunikan berbagai suku di Indonesia. Anak-anak, sikap toleransi harus kita latih sejak dini, anak-anak ya, agar kita selalu dalam kehidupan damai dan sejahtera, bersatu. Toleransi keberagaman sosial budaya.
mempelajari dan menguasai salah satu budaya sesuai dengan minat kegemaran, mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri, menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia. Itu contohnya. Selanjutnya, toleransi terhadap keragaman adat istiadat, mengenal macam-macam adat istiadat yang ada di daerah sekitar. Yang B, mempelajari adat istiadat yang ada di beberapa daerah di Indonesia. Yang C, tidak meremehkan atau memandang rendah adat istiadat dari daerah lain. Yang D, melestarikan, menjunjung tinggi adat istiadat yang masih berlaku di masyarakat. Baik anak-anak, adik-adik Nusantara, pelajar Nusantara yang hebat dalam melaksanakan pembelajaran daring, pembelajaran online, pembelajaran jarak jauh. Semoga video Bapak ini bermanfaat. Kalau ada kurang lebihnya minta maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.